Bab 27.2, Arot 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Menyelesaikan percakapannya dengan Gillette, Eugene meninggalkan ruangan. Saat dia berjalan kembali menyusuri lorong, dia mendengar suara ketukan datang dari pintu yang terkunci rapat. Apa itu? Eugene bertanya tanpa alarm saat dia menghentikan langkahnya. Dia tahu kamar siapa itu. Itu adalah salah satu kamar yang digunakan Ciel. Sejak dia mulai melewati masa pubertas yang sulit beberapa bulan yang lalu, dia berhenti pergi ke gym dan malah menggunakan beberapa kamar di mansion untuk pelatihannya sendiri. Apakah kamu benar-benar akan pergi ke Arot? Ciel tidak membuka pintu sepenuhnya dan malah membiarkan suaranya bocor dari celah di ambang pintu. Apakah Cian memberitahumu itu? Eugene bertanya. Dia juga memberitahu saya bahwa Anda telah mencapai bintang ketiga dari Formula Api Putih. Petik 2. Jadi, kamu sudah mendengar semuanya. Aku bertanya apakah kamu benar-benar akan pergi ke Arot. Iya, aku bahkan sudah mendapat izin dari Patriark. Kenapa kamu malah pergi? Saat dia mengatakan ini, Ciel mengetuk pintu sekali lagi. Ketuk-ketuk. Eugene tersenyum dan menanggapi dengan beberapa ketukan sendiri. Karena saya ingin belajar sulap, jelasnya. Jika itu masalahnya, kamu tidak perlu pergi ke Arot. Kamu bisa mengundang penyihir dari ibu kota untuk menjadi gurumu, bantah Ciel. Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka tidak akan sebagus para penyihir Arot? Jika kamu memintanya, ayah bahkan akan memanggil penyihir dari istana. Tapi aku tidak percaya bahwa seorang penyihir istana akan lebih baik dalam mengajar daripada seorang penyihir dari salah satu menara sihir Arot. Para penyihir pengadilan dijamin terampil. Yang kuinginkan bukanlah penyihir yang terampil, tetapi penyihir yang pandai mengajar, Eugene menjelaskan dengan sabar. Apakah kamu benar-benar perlu belajar sihir? Ciel bertanya, suaranya semakin merajuk. Dia membuka pintu sedikit dan membiarkan kepalanya keluar dari ruangan. Pada usia 17 tahun, Ciel hanya memiliki sedikit penampilan nakal masa lalunya, tetapi perubahan itu hanya sebatas kulit. Eugene sangat menyadari betapa liciknya kepribadian sejati gadis ini. Ciel sekali lagi bersikeras, kamu tidak benar-benar perlu belajar sihir, kan? Tapi tidak ada salahnya juga belajar sihir, kan? Eugene membantah. Jika itu sihir yang kamu inginkan, bukankah sihir rohmu cukup? Juga, saat Anda tidak di sini, saudara dan saya mungkin bisa mengejar tingkat keahlian Anda. Petik 2. Ciel terang-terangan memprovokasi dia, tapi Eugene hanya tertawa geli. Jika itu terjadi, itu sebenarnya bagus untukku, Eugene menyeringai. Apa yang bagus tentang itu? Bukankah itu hanya berarti bahwa keluarga utama semakin kuat, dan akan lebih menyenangkan berdebat dengan kalian berdua? Meskipun sudah cukup lama sejak aku berdebat denganmu. Petik 2. Jika aku mulai berdebat denganmu mulai sekarang, apakah kamu akan tinggal di sini daripada pergi ke Arot? Tidak, aku akan tetap pergi. Bajingan, Ciel menghinanya dengan cemberut di wajahnya sebelum menarik kepalanya kembali ke kamarnya. Sampai sekarang, Ciel telah tenggelam dalam pelatihannya, sehingga rambutnya keriting, dan tubuhnya basah oleh keringat. Dia tidak ingin menunjukkan penampilan seperti itu kepada siapapun, dia juga tidak ingin siapapun memperhatikan bau tubuhnya. Setelah keheningan singkat, Ciel melanjutkan berbicara, berapa lama kamu akan pergi? Tidak akan tahu sampai aku sampai di sana, jawab Eugene dengan santai. Kamu seharusnya tahu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setidaknya itu akan menjadi 1 tahun. Kenapa kamu ingin tinggal begitu lama? Pindah akan merepotkan, dan apa yang akan Anda lakukan terhadap Tuan Gerhard? Mungkin karena mereka kembar, tapi Ciel akhirnya mengatakan hal yang sama dengan Cian. Ayahku akan baik-baik saja tanpaku, kata Eugene. Paman Gion akan kesepian, Ciel akhirnya berkata setelah beberapa keraguan. Itu mungkin benar. Eugene juga kebetulan menikmati perdebatannya dengan Gion. Untuk menebus aku tidak berada di sini, kalian berdua harus memastikan untuk bermain dengannya, goda Eugene. Dan bagaimana dengan saudaraku? Ciel tiba-tiba mengungkit Cian. Kenapa membawa Cian ke sini? Maksudku, kakakku juga menikmati sparring denganmu. Jika dia benar-benar senang dipukuli olehku, kakakmu pasti sedikit aneh di kepalanya. Bagaimanapun, saudara akan kesepian jika kamu tidak ada. Sebelumnya, saat dia berbicara denganku, dia bahkan diam-diam mengaku bahwa dia tidak ingin kamu pergi. Tapi aku tetap berencana untuk pergi. Aku juga lebih suka jika kamu tidak pergi. Seperti yang saya katakan, saya masih akan pergi. Kamu bangsat. Di balik pintu, wajah Ciel berubah menjadi cemberut. Di keluarga utama, Eugene adalah satu-satunya yang akan membiarkan kata-kata Ciel membasuh dirinya tanpa reaksi apapun. Ciel menjulurkan kepalanya hanya untuk memelototinya sebelum membanting pintu hingga tertutup dengan keras. Kapan kau meninggalkan? Suara Ciel yang teredam terdengar dari pintu. Eugene menjawab, besok. Konten iklan. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Apakah ada alasan bagiku untuk menundanya? Karena saya telah menerima izin Gillette, saya seharusnya menghemat waktu dan segera pergi. Brengsek kasar, bukankah kita setidaknya harus mengadakan pesta perpisahan? Mengapa kamu ingin mengadakan pesta perpisahan untuk orang brengsek?
Mengetuk pintu lagi sebagai ucapan selamat tinggal, Eugene kembali berjalan menyusuri koridor. Hanya setelah Eugene menjauh, Ciel membuka pintu sekali lagi. Apakah kamu benar-benar akan pergi besok? Saat suara ini datang dari belakangnya, Eugene hanya melambaikan tangannya sebagai tanggapan tanpa berbalik untuk melihat Ciel. Karena dia telah memperoleh persetujuan Gillette, Eugene tidak menunjukkan keraguan dalam tindakan selanjutnya. Setelah kembali ke pavilion, dia mengetuk pintu Gerhardt. Kembalilah dengan selamat. Meskipun dia tiba-tiba diberitahu bahwa Eugene akan berangkat ke Arot besok, Gerhardt tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya sebelum memberikan restunya. Bukannya dia tidak memiliki kekhawatiran untuk putranya, tetapi Gerhardt juga tidak ingin menekan kebebasan putranya setelah Eugene tumbuh dengan sangat baik. Gerhardt menguliahi putranya, selagi kamu di sana, jangan bergaul dengan anak-anak nakal, dan pastikan untuk tidak mengabaikan pelajaranmu. Eugene membalas budi, bahkan ketika aku tidak di sini, jangan lakukan apapun yang tidak seharusnya kamu lakukan, ayah, dan jangan abaikan latihanmu juga. Gerhardt tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban ini. Gerhardt telah sangat meningkatkan dirinya selama 4 tahun terakhir di perkebunan utama. Dia telah kehilangan banyak berat badan dan bahkan mendapatkan cukup banyak otot. Itu semua berkat perjalanan berburunya yang teratur dengan Patriark Agunan dan sering berjalan-jalan yang dia nikmati di hutan keluarga utama yang luas. Juga, jika ada yang mencoba menyusahkanmu karena aku tidak di sini, segera tulis surat kepadaku. Jangan sia-sia menderita dalam keheningan sendirian, tegas Eugene. Gerhardt mencoba meyakinkan putranya, saya yakin Patriark akan dapat meluangkan perhatian jika saya membawa masalah ini kepadanya. Tetap saja, tidakkah kamu akan merasa lebih baik jika itu adalah satu-satunya putramu yang menjagamu daripada Patriark yang sibuk? Gerhardt tersenyum diam-diam dan menepuk bahu Eugene. Putranya yang berbakat ini adalah kebanggaan dan harta Gerhardt. Jika bukan karena anaknya, Gerhardt menganggukkan kepalanya saat mengingat ingatannya tentang Gidol, tempat mereka tinggal beberapa tahun yang lalu. Gerhardt mencoba menenangkan sikap protektif Eugene, aku hanya tidak ingin menjadi penghalang bagimu. Hambatan apa? Jangan mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Saya tidak pernah menganggap Anda sebagai penghalang, jawab Eugene terus terang sambil menyodok Gerhardt ke samping. Bagaimanapun, aku akan pergi besok. Saya akan memastikan untuk tetap sehat selama saya pergi, jadi Anda juga harus memastikan untuk tetap aman, ayah. Mengerti. Baik, saya mengerti. Eugene sekarang lebih tinggi dari Gerhardt. Gerhardt tersenyum bahagia sambil menatap putranya, yang telah tumbuh begitu dewasa. Malam itu, Eugene dan Gerhardt, serta semua anggota keluarga utama, berkumpul dan duduk mengelilingi sebuah meja besar. Bahkan Ciel, yang sudah lama tidak menunjukkan wajahnya saat makan malam, sekarang duduk di meja dengan mengenakan gaun yang bagus. Meskipun itu bukan pesta perpisahan yang mewah, mereka setidaknya berhasil mengatur sesuatu sehingga seluruh keluarga dapat menawarkan berkah Eugene untuk masa depan saat dia bersiap untuk meninggalkan mereka selama beberapa tahun. Berbagai ucapan selamat terucap di atas meja yang penuh dengan berbagai hidangan mewah. Jadi kamu berniat belajar sihir di Arot, sungguh. Karena kamu memiliki bakat yang luar biasa dalam seni bela diri, aku yakin kamu juga akan pandai belajar sihir, Ancila memuji Eugene. Berita tentang Eugene naik ke bintang ketiga dari Formula Api Putih telah membuat Ancila menggigit bibirnya dengan frustrasi, tetapi fakta bahwa anak mengerikan itu meninggalkan perkebunan utama untuk saat ini adalah penghiburan yang menggembirakan. Saya benar-benar iri pada Sir Gerhardt karena memiliki putra yang luar biasa, puji Ancila. Haha, kamu terlalu baik, Gerhardt menerima pujian itu sambil tertawa. Selama 4 tahun ini, sikap Ancila tidak banyak berubah sejak mereka pertama kali bertemu. Dia tidak berniat menjalin hubungan permusuhan dengan Gerhardt, apalagi Eugene. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan sambil tersenyum, sehingga menciptakan hubungan persahabatan dengan Gerhardt dan Eugene. Tapi Tanis, istri pertama, menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda kepada keduanya. Lingkaran hitam di bawah mata Tanis dan pipinya yang pucat meninggalkan kesan yang agak sepi. Selama beberapa tahun terakhir, Tanis jarang meninggalkan rumah keluarga utama, dan dia menghabiskan hari-harinya bereaksi dengan sangat gelisah bahkan terhadap kesalahan sekecil apapun dari para pelayan. Tanis merasa tidak punya pilihan selain melakukannya. Dan dia merasa seperti didorong lebih jauh ke sudut setiap hari. Eward tidak bisa menjadi murid Lovelian seperti yang dia harapkan, dia juga tidak berhasil menjalin hubungan dengan penyihir tingkat tinggi Arot. Karena bahkan Guilford dan istrinya, yang bersahabat dengan Tanis, telah meninggalkan perkebunan utama beberapa tahun yang lalu, Tanis tidak memiliki sekutu di perkebunan utama saat ini. Meskipun itu salahnya karena begitu berduri, menghindari tatapan intens Tanis, Eugene fokus memotong dagingnya. Gillette tidak pernah mendiskriminasi Tanis. Dia bahkan tidak memaksa Edward untuk kembali terlepas dari semua rumor negatif. Sebaliknya, Gillette terus memberikan dukungan untuk menopang kekurangan Edward. Itu adalah keputusan Tanis sendiri untuk menghabiskan hari-harinya menghindari kontak apapun dan mencakar sekelilingnya. Saat makan malam berakhir, Tanis tiba-tiba berteriak, Eugene. Meskipun Ancila memperlakukan Eugene dengan hangat setiap kali mereka bertemu, ini adalah pertama kalinya istri pertama yang temperamental memanggil Eugene dengan namanya sepanjang tahun. Meskipun itu tidak seperti mereka sering mengadakan percakapan di tahun-tahun sebelumnya. Tanis meminta,
Begitu kamu sampai di Arot, tolong jaga kakakmu, Edward. Eugene tidak dapat menanggapi kata-kata yang tiba-tiba dilemparkan padanya dan hanya bisa berkedip karena terkejut. Tanis melanjutkan, dia pasti kesepian, tinggal di Arot sendirian selama beberapa tahun terakhir. Aku tahu dia tidak bisa menghabiskan banyak waktu denganmu sebagai saudara kandung, tapi Edward tetap saudaramu. Ya, Bu, jawab Eugene akhirnya. Kamu mungkin diadopsi, tetapi Edward adalah saudaramu. Jadi, tolong perlakukan dia seperti seorang adik laki-laki. Bahkan saat dia mengatakan ini, mata Tanis meluncur ke samping. Dia terus berbicara sambil memelototi Qian dan Ciel, yang duduk dekat dengan Eugene, jaga kakakmu. Anda setidaknya bisa melakukan itu, kan? Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik, Eugene menghindari janji. Ya ampun, kamu terlalu ngotot, kakak. Aku yakin Eugene akan melakukan apa yang dia bisa. Ancila tertawa sopan sambil mengalihkan pandangan Tanis dari Qian dan Ciel dengan kata-kata ini. Tanis memelototi Ancila dengan mata menyipit, lalu mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Permisi, saya merasa lelah. Saya akan pergi sekarang untuk pergi dan beristirahat. Petik 2. Permisi, Gillette mengangguk izin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Selama beberapa tahun terakhir, Eugene cukup dekat dengan Gillette. Berkat ini, dia dapat membuat keputusan yang benar-benar tepat tentang posisi Gillette. Benar saja, kursi patriark adalah tempat yang buruk untuk dijebak. Eugene tidak pernah ingin menjadi patriark.